atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi diagram potensial. Untuk elemen yang menunjukkan beberapa tingkat oksidasi yang berada dalam larutan air, kita harus mempertahankan sejumlah perbedaan setengah reaksi untuk mendapatkan gambaran dari jelas dari larutan kimia. Misalnya saja, sebagai mangan contohnya ini, spesies larutan cair dapat mengandung mangan dan kondisi oksidasi dimulai dari Mn2 hingga Mn7 dan dapat dilihat dari persamaan 8.42 sampai 8.46 dengan memberikan setengah reaksi di mana potensial reduksi standarnya dapat ditentukan secara eksperimental. Di sini dapat dilihat yaitu Mn2 tambah 2 elektron menghasilkan Mn derajatnya minus 1,19 volt. Yang kedua, persamaan 8.43, konsentrasi MnO4- tambah elektron menghasilkan konsentrasi MnO4- tambah elektron menghasilkan konsentrasi MnO42-. derajatnya yaitu sama dengan plus 0,56 volt. Untuk 8.44, MnO2 4H+ tambah 2 elektron menghasilkan Mn2+ tambah 2H2O. derajatnya sama dengan plus 1,23 volt. 8.45 persamaan 8.45, konsentrasi MnO4- 8H+ tambah 5 elektron Mn2+ tambah 4H2O. derajatnya sama dengan plus 1,51 volt. Dan yang terakhir persamaan 8.46, Mn3+ tambah elektron menghasilkan Mn2+. derajatnya sama dengan plus 1,54 volt. Yang berikut potensial ini dapat digunakan untuk menurunkan nilai derajatnya pada setengah reaksi. Yang lain seperti pada persamaan berikut 8.47, konsentrasi MnO4- 4H+ tambah 3 elektron menghasilkan MnO2 tambah 2H2O. derajatnya di sini sama dengan plus 1,69 volt. Potensial ini harus dilihat dengan baik mengingat jumlah elektron yang berbeda melibatkan dalam perbedaan langkah reduksi. Oleh karena itu, kita harus menghitung derajatnya dengan terlebih dahulu menentukan nilai delta G yang sesuai. Potensial reduksi standar sering ditabulasi seperti pada lampiran 11, dapat dilihat tetapi juga berguna untuk menyajikan data dalam bentuk diagram potensial. Juga dikenali sebagai diagram linier dan diagram force absorb. Di sini saya jelaskan tentang diagram linier pada 8.2 untuk menunjukkan diagram potensial untuk Mn di bawah kondisi konsentrasi H+ sama dengan 1 mol desimeter pangkat min 3 pada pH 0 dan konsentrasi OH 1 mol desimeter pangkat min 3 pada pH-nya 14. Dilihat dari kiri ke kanan pada diagram potensial atau diagram linier. Di sini pada pH 0 konsentrasi MnO4- ke MnO2 itu nilai potensial reduksinya sendiri yaitu plus 1,69. Dan pada MnO2 ke Mn2+ nilai potensial reduksi di sini plus 1,23. Berikutnya konsentrasi MnO4- ke Mn2+, nilai potensial reduksinya plus 1,51. Dilihat dari kiri ke kanan, spesies disusun berdasarkan urutan penurunan keadaan dari oksidasi Mn. Ion konsentrasi MnO4- biasanya dalam bentuk KMnO4 adalah agen periodiksidasi yang umum. Dapat dilihat dari persamaan yang tadi 8.45 dan 8.47. Setengah reaksi yang biasanya dianggap tepat pada asam larutan. Diagram potensial larutan asam menunjukkan suatu spesies Mn6 antara konsentrasi MnO4- dan MnO2. Namun nilai derajatnya menunjukkan bahwa pasangan konsentrasi H MnO4- artinya per MnO2 adalah oksidan dan yang lebih kuat, delta G-nya lebih negatif dari pasangan menunjukkan dari pasangan MnO4-
per HMO4-. Ini artinya konsentrasi HMO4- tidak akan terakumulasi selama pengukuran konsentrasi MnO4- ke MnO2. Cara yang alternatifnya untuk mempertahankan kestabilannya konsentrasi HMnO4- dalam larutan air pada pH 0 itu dapat melihat diagram potensialnya di bawah HMnO4- tidak stabil sehubungan dengan disprospesi persamaan 8.4. Di sini pada persamaan 8.48, 3 konsentrasi HNO4- ditambah dengan H+ menghasilkan MnO2 tambah 2 konsentrasi MnO4- tambah 2 H2O. Kesimpulannya ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu ekstrak dari diagram potensial pada gambar 8.2 tadi yang telah saya jelaskan. Konsentrasi MnO4- menghasilkan plus 0,90, konsentrasi HMnO4- plus 2,10 MnO2. Diagram ini sesuai dua reaksi setengahnya. Jadi, konsentrasi MnO4- tambah H+ tambah elektron menghasilkan konsentrasi MnO4- derajatnya sama dengan plus 0,90 volt. Konsentrasi HMnO4- tambah 3+ tambah 2 elektron konsentrasi MnO2 tambah 2 H2O derajatnya sama dengan plus 2,10 volt. Untuk menggabungkan kedua setengah sel ini memberikan pada persamaan yang 8.48. Untuk itu derajat selnya sama dengan 1,20 volt tambah delta G-nya Kelvin nilai 298 kurang 231 kJ mol min 1 sama dengan min 231 kJ mol min 1. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi 8.48 adalah spontan. Demikian pula pada pH 0. Mn3+ tidak stabil sehubung dengan disproporsionasi ke MnO2 dan Mn2+. Dari persamaan 8.49 yang berikutnya, 2 Mn3+ tambah 2 H2O menghasilkan Mn2+ dan MnO2 tambah 4 H+. Dapat dilihat pada gambar diagram potensial bahwa nilai pengurangan potensi setengah reaksi tergantung pada kondisi sel, di mana setengah reaksi melibatkan ion H+ atau konsentrasi OH-. Ion potensial reduksi dapat divariasi dengan pH. Besarnya variasi tergantung pada jumlah ion H+-nya atau konsentrasi OH-nya per mol reaksi. Diagram potensial hanya sesuai pada nilai pH yang dinyatakan. Diagram potensial baru diperlukan untuk setiap nilai pH. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian untuk menggunakan dalam diagram potensial tersebut. Dalam menggunakan diagram potensial itu penting untuk diingat bahwa potensial pengurangan suatu langkah mungkin ditentukan, tidak diturunkan cukup, dan menjumlah potensial pengurangan untuk langkah-langkah di mana berkontribusi pada reduksi setengah reaksi yang diinginkan. Sebagai contoh pada diagram potensial untuk pengurangan konsentrasi MnO4 dalam larutan basa untuk MnO2 derajatnya sama dengan plus 0,60 volt pada pH 14 sendiri. Ini bukan jumlah dari potensial pengurangan standar untuk pengurangan MnO4 hingga konsentrasi MnO4 diikuti oleh pengurangan konsentrasi MnO4 ke MnO2, tetapi harus dilihat dari jumlah elektron yang ditransfer dalam setiap langkah. Cara melakukannya yang paling mudah yaitu untuk menentukan nilai GO-nya yang sesuai pada setiap langkah diilustrasikan pada
diagram potensial seperti diagram potensial berikut yang diilustrasikan di sini pada gambar diagram potensial, di mana diagram potensial berikut merangkum beberapa reduksi kimia besi dalam larutan air. Hitunglah nilai E derajat untuk reduksi Fe3+ menjadi logam besi. Di sini Fe3+ ke Fe3+ menghasilkan di sini plus 0,77, Fe2+ menghasilkan min 0,44 Fe, di mana diagram tersebut dua keadaan oksidasi umum untuk besi plus 0,77 dan minus 0,44. Bilangan di antara tiap pasangan adalah potensial reduksi standar untuk setengah reaksi reduksi meliputi spesies tersebut. Ya, meskipun ada cara cepat untuk masalah ini, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah dengan menentukan delta G-nya, di mana 298 Kelvin. Untuk setiap langkah Fe3+ hingga Fe2+ adalah reduksi 1 elektron. Di sini delta G derajat 1 sama dengan min Fe derajat sama dengan 1 kali min 1 kali 96485 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,77 dihasilkan, yaitu sama dengan min 74,3 kJ per mol Fe3+. Fe adalah reduksi 2 elektron. Yang berikutnya delta G 2 sama dengan min 2 Fe derajat, di mana min 2 kali 96485 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,44 dihasilkannya plus 84,9 kJ per mol Fe2+. Selanjutnya dicari delta G-nya untuk reduksi Fe3+ ke Fe, di mana dengan delta G sama dengan delta G 1 tambah delta G derajat 2 sama dengan min 74,3 tambah 84,9. Hasilnya yaitu plus 10,6 kJ per mol Fe3+. Yang berikutnya untuk Fe3+ menjadi Fe adalah reduksi 3 elektron. Pengurangan potensial standar untuk proses ini ditentukan nilai delta G yang sesuai. E derajat sama dengan min delta G per ZF sama dengan min 10,6 yang hasil dari Fe3+ di atas per 3 kali 96485 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan min 0,04 volt. Yang berikutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan diagram force at work dan hubungannya dengan diagram potensial. Diagram force at work mewakili metode grafik paling umum untuk merangkum hubungan reduksi dan spesies yang mengandung unsur tertentu. Dalam berbagai tingkat oksidasi pada diagram force at work, nilai delta G-nya atau lebih namun kurang min delta G per F untuk membentuk Mn dari M0, di mana N adalah keadaan oksidasi diplot terhadap peningkatan N dari hubungan delta G sama dengan min Z Fe. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang diagram force-nya sendiri. Di sini pada diagram yang pertama yang A, diagram force at work-nya di sini Mn di sini itu reduktor moderat. Untuk Mn2+ itu spesies yang lebih stabil. Untuk Mn3+ tidak stabil, dapat mengalami dispersiasi sama juga dengan konsentrasi HMnO4. Dan yang paling atas yang reduktor paling kuat konsentrasi MnO4-. Dalam suasana asam, Mn2+ merupakan spesies dengan nilai N
E derajat paling rendah untuk Bilox Mn-nya yaitu plus 2 Mn2+, merupakan spesies relatif lebih stabil dibandingkan dengan yang lain untuk Mn2+. Sedangkan baik dalam suasana dalam maupun basah, MnO4- konsentrasi MnO4- merupakan spesies dengan daya reduksi terkuat. MnO4- merupakan spesies dengan nilai E derajat yang paling tinggi Bilox-nya yaitu plus 7. MnO4- memiliki daya reduksi kuat pada diagram force absorb, letaknya di bagian kanan atas MnO4+ yang reduktornya paling kuat. Sedangkan dalam suasana asam, spesies yang berada di dalam slope pada grafiknya konsentrasi HMNO4- biasanya dapat mengalami disproporsionasi. Dan pada spesies yang berada di sebelah kiri Mn pada diagram force itu merupakan spesies yang dapat menjadi reduktor cukup baik, sifatnya moderat atau sedang. Jadi kesimpulannya, kestabilan termodinamis terjadi ketika sebuah sistem berada dalam keadaan energi terdapat atau dalam keadaan kesetimbangan kimianya. Dan pada diagram yang berikut, diagram force Edwards untuk mangan dalam ini sama saja yang telah saya jelaskan, sama juga di sini MnO2 itu spesiesnya lebih stabil dan konsentrasi MnO4-nya tidak stabil, dapat mengalami disproporsionasi. Untuk yang paling atas yang kanan tuh konsentrasi MnO4 yang paling atas itu reduktor yang paling kuat diantaranya semuanya. Berikutnya jadi bahwa diagram force Edwards untuk mangan dalam larutan air dengan H+ sama dengan 1 mol desimeter pangkat 3. Diagram ini dapat dibangun dari diagram potensial yang sesuai pada gambar 8.2 tadi, pada 8.2 diagram potensial. Dan untuk Mn ada status standar delta G sama dengan 0. Untuk Mn2 spesies yang relatif adalah Mn2 E derajat. Untuk pasangan Mn2+ per Mn adalah 1,19 volt. Untuk pengurangan Mn2+ ke Mn, di mana dengan menggunakan rumus delta G sama dengan minus ZFE derajat sama dengan min 2 kali F kali min 1,19 sama dengan plus 2,38 F, di mana rumusnya min delta G derajat per F sama dengan min 2,38 volt. Untuk Mn3 spesies yang relatif adalah Mn3+. E derajat untuk mangan Mn3+ per Mn2+ adalah plus 1,54 volt. Untuk pengurangan Mn3+ ke Mn2+ itu delta G-nya sama dengan min ZFE derajat sama dengan 1 kali F kali 1,54 sama dengan min 1,54 F. Untuk Mn relatif terhadap Mn0, min delta G sama dengan per F sama dengan min 1,54 tambah 2,38 sama dengan min 8,84 volt. Untuk Mn4 spesies yang relatif adalah MnO2. E derajat untuk pasangan MnO2 per Mn3+ adalah plus 0,95 volt. Untuk pengurangan MnO2 ke Mn3+, jadi delta G sama dengan min ZFE derajat sama dengan min 1, F kali 0,95 sama dengan min 0,95 F. Untuk MnO2 nya relatif terhadap MnO Mn0, min delta G per F sama dengan min 0,95 kurang 1,54 tambah 2,38 sama dengan plus 0,11 volt. Demikian pula dengan nilai-nilai G derajat F. Untuk konsentrasi HMNO4- dan konsentrasi MnO4- biasanya dilihat masing-masing yaitu plus 4,31 dan plus 5,21 volt.
Jadi kesimpulannya, ketika keadaan oksidasi negatif terlibat, harus diperhatikan dalam memplot nilai G derajat per F yang sesuai. Nilai pada diagram force at work mengacu pada stabilitas dengan memberikan min delta G per F sama dengan 0. Untuk keadaan 0, oksidasi untuk elemennya. Jadi misalnya mulai dari E derajatnya sama dengan plus 1,09 Br min 1,09, V-nya untuk pasangan 1 per 2 BR2 per BR min nilainya min delta G per F sama dengan plus 1,09 volt dihitung dengan persamaan 1 per 2 BR2 ke BR min. Untuk diagram force-nya at work kami membutuhkan nilai delta G-nya per F yang sesuai dengan proses BR min-nya 1 per 2 BR2 tambah elektron, dan karenanya nilai dari min delta G per F yang sesuai adalah 1,09 volt. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi diagram potensial. Terima kasih.